Andai kita mau maju bersama semuanya, itu cuma satu pilihan. Pilih pemimpin yang berpendidikan dan punya pengalaman luas, bukan hanya pemain lokal, tapi pemain nasional. Dan di sini ada Pak Willy, ya, gitu. Kan bahwa setelah ini apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Oke kawan-kawan, hari ini podcast kita spesial. Ada yang mau warung kita nih, hari kita kedatangan tamu. Nah, siapa itu? Ini Bapak Willy Yosef lawan Bapak Habib Sakit. Nah, hari ini kita takuni si ini berdua nih bakal maju sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah di Pilkada Kalteng 2024. Langsung aja kita kalau panjang lebar daripada ya. Mantap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Nah, apa kabar ini? Uyuh bener lah, Ruan Piani dari ujung-ujung loh kayak gini. Ya. Nah, ini daripada lu Pak Piani kan gini Pak. Ini kita Piani berdua lah. Piani sebagai putra asli Kalteng loh Pak. Selama ini nih pembangunan di Kalteng ini dari sudut pandang Piani kayak apa? Dari dulu itu sudah cepatkah atau kadang cepat, kadang lambat kah? Atau ini lambat bujur menurut pendapat Pian sebagai putra asli Kalteng? Ya. Ya, pertama untuk menjawab ini ya yang aku rasa pas ini biar Abah Habib ya. Oke. Kenapa Abah Habib naik aku suruh menjawab? Karena Sidin ya kalau berbicara tentang pemerintahan saat ini yang apakah cepat, lambat dan sebagainya, Sidin tahu karena Sidin dulu pernah umpat. Nah, umpat di mobilnya. Di mobil situ. Nah, jadi Sidin menjawab dulu. Nah, tapi pertama saya sangat senang sekali dan bersyukur bahwa hari ini dengan Adingku Yuda dari Borneo News yang ada di Pangkalambun hari ini kita berada di sini. Podcast ini menurut aku sangat penting ya untuk mendalami apa yang kira-kira bisa kami dua Abah Habib menyampaikan kepada masyarakat Pangkalambun, Kobar atau masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya yang bisa mengikuti acara ini. Nah, saya Willy Medel Yosef ya, saat ini saya adalah calon gubernur Kalimantan Tengah periode 2025-30 yang kami berdua ini diusung oleh Partai Nasdem, kemudian Partai PKB, Bulan Bintang. Nah, lalu ada juga partai lain, tapi kan ada tulisannya situ Partai Rakyat Kalimantan Tengah, karena nanti mereka lah yang bersama-sama dengan partai pengusung ini. Nah, kami dua bersyukur benar. Kenapa? Jadi ada 4 calon, lalu kami dua itu waktu pencabutan nomor urut 1. Nah, karena yang mau dicari saat ini itu adalah Kalteng 1. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul bujur-bujur ini pas gitu. Nah. Dan aku bangga bahwa ini kali pertama aku bisa masuk di kantor Borneo News yang intinya ini kantor pusatnya. Memang beberapa waktu yang lalu sudah jual bailang di Palangkaraya. Ya, di sana juga aku melihat ya artinya Borneo News ini di dalam usahanya di bidang media, aku rasa ini sangat membantu masyarakat, membantu pemerintah Kalimantan Tengah untuk mendapatkan berita-berita yang dicari, yang segar, yang nyaman, yang berimbang. Karena aku membaca berita-berita Borneo ini cukup banyak memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita bisa berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira tadi yang dipertanyakan itu biar Abah aja lah tahu karena ada di dalamnya, ya. Karena ada di dalamnya, ya. Silakan Abah Habib. Ya Pak Habib. Ya, yang pertama dulu kita terima kasih diundang di podcast Borneo News. Nah, kita tahu bahwa salah satu fungsi media itu kan menyebarkan informasi. Jadi andai kata pertanyaan-pertanyaan ini dipertanyakan kepada kami, seharusnya kami sadar bahwa Borneo News juga sudah tahu.
Karena segala informasi di Kalteng ini ada di dalam kantor ini. Cuma mau ngetes kita. Oke. Karena ini cuma mau ngetes. Dasar bujur ya Pak. Nah, kan fungsinya kan itu gitu loh. Fungsi media menyebarkan informasi, hiburan, mempertahankan budaya, dan menjadi media persatuan dan kesatuan itu media itu loh. Media apa saja. Oke. Kalau dilihat pembangunan sekarang ini ya, terus terang memang ada sedikit kemajuan. Namanya kemajuan itu pasti ada. Kemajuan. Cuman pesat atau tidak, habis itu ke pembangunan itu kena dengan kehendak aspirasi masyarakat atau tidak. Itu yang kita bicarakan sekarang ini. Yang pertama, infrastruktur oleh jalan mungkin akan bertambah. Cuma bertambahnya kemana? Nah, jangan sampai bertambah ke misalnya barat, misalnya barat, tengah dan timur tidak. Misalnya ada jalan yang bahkan tidak bisa fungsional, ada kan itu berarti kurang gitu lah. Tapi pembangunan tetap ada. Setelah itu kita melihat pembangunan ini tentunya sekarang kan yang dibangga-banggakan itu kita tidak menyerang, tapi ini kita objektif ya, kita tidak subjektif. Nah, kita berbicara tentang objektivitas itu. Sekarang kan yang dibangga-banggakan adalah anggaran APBD yang dari awalnya 2, 3, 4 kan gitu kan, sekarang jadi 8. Tapi pertanyaannya adalah kemana APBD itu disalurkan? Kita lihat sekarang pembangunan itu, minta maaf, andai kata pembangunan itu cuman mengukur pembangunan fisik, itu adalah kemajuan, salah. Pemerintah tidak sekecil itu. Pemerintah itu membangun dari sumber daya manusianya, membangun infrastruktur di daerahnya, baik itu fisik maupun mental, spiritual. Artinya menyeluruh. Kan? Menyeluruh, itu nama pembangunan. Kalau pembangunan fisik bukan pemerintah, pemborong juga bisa bangun. Tidak usah jadi pemerintah. Kan gitu. Pemborong juga bisa bangun, pengusaha juga bisa. Kayak misalnya Pak Haji Rashid. Bisa bikin tower sebesar itu, pemerintah kan nggak bisa. Berarti lebih hebat Haji Rashid dong. Andai kata pembangunan dihitung dengan fisik. Nah, ya kan, kayak bundaran besar, begitu-begitu gitu fisik gitu kan. Sementara kita lihat satu hal. Dulu kita pernah sering mendengar bahwa pelajar-pelajar Kalimantan Tengah punya prestasi di luar negeri. Punya ini, punya itu. Sekarang tidak ada lagi. Dulu kita bisa dengar kontingen-kontingen misalnya olahraga. Kita dapat medali, kita urutan ke-20, urutan ke-19, 11. Sekarang urutan ke-33. Itu apakah itu keberhasilan pembangunan? Kan itu menurun berarti kan? Kita menurun, indeks prestasi itu menurun. Karena pembangunan itu juga di samping indeks pembangunan manusia, fisik juga indeks prestasi. Itu diperkirakan. Jadi kalau menurut saya sementara ini dalam kepemimpinan yang ada ini memang sudah bagus, tapi pembangunan menyeluruh itu belum. Dan kami siap. Artinya masih maju mundur, maju dalam hal tertentu, tapi mundur dalam hal tertentu. Dan kita memang tidak bisa. Andai kita mau berimbang seperti itu tuh, andai kita mau maju bersama semuanya, itu cuma satu pilihan. Pilih pemimpin yang berpendidikan dan punya pengalaman luas, bukan hanya pemain lokal, tapi pemain nasional. Dan di sini ada Pak Willy, gitu. Ya, setuju lah. Ya, rasa apa yang disampaikan Abah ini, ya ini pernyataan beliau yang memang pernah umpat di kapal, dulu kan ada jalan kapal Sidin, ya. Umpat di perahu lah. Singgah, stumat, kan gitu. Ini lagi Pak, ini adalah kan potensi sumber daya alam kita nih kan di Kalteng ini udah banget ya kan. Oh ini komisi 7. Untuk memaksimalkan pengelolaannya Pak, sampai Kalteng ke depan bisa tumbuh maju dari sekarang ini. Visi-visikan kalau dia menjabatkan sebagai gubernur kayak apa? Nah, pertama menurut kami dua Abah lah, ya karena kami dua ini paslon, kami dua sudah membuat itu di dalam rencana kerja kami di visi misi itu untuk mengelola sumber daya alam kita yang kita anggap itu berlimpah, ya mampu membawa kemajuan, membawa kesejahteraan. Yang pertama harus kita persiapkan itu sesuai dengan tagline kami dua sebagai calon, yaitu harmonis. Itu sangat menentukan arah 5 tahun atau selanjutnya untuk Kalimantan Tengah. Ya, karena kita memang bujur kata Sidin ini, kita itu menitik beratkan yang mana yang prioritas dari pembangunan di Kalteng. Ya, untuk mengelola sumber daya alam kita ini.
untuk bagaimana kita mengangkat belanja daerah kita yang sekarang ini 8, sekian triliun atau pendapatan asli daerah kita kurang lebih 2, sekian triliun itu menurut hemat kami berdua Abah ini masih bisa ditingkatkan. Dasarnya itu seperti apa yang disampaikan Yuda tadi, mengelola sumber daya alam yang ini. Ya memang sumber daya alam kita ini memang harus dikelola dengan benar, kemudian tepat, kemudian berkelanjutan. Ya tentu untuk membawa kesejahteraan bersama rakyat Kalimantan Tengah. Jadi bukan sebagian orang aja yang sejahtera gitu, tapi untuk membawa kesejahteraan. Menyeluruh. Menyeluruh, karena memang kuncinya itu adalah di pendapatan asli daerah, kemudian juga dengan belanja kita. Nah belanja ini harus ditujukan kepada skala-skala prioritas yang ada yang dikehendaki masyarakat. Karena saya setuju sekali. Ya, kalau tadi di pertanyaannya itu adalah mengelola sumber daya alam itu gini, kita harus membuat satu rule atau aturan main. Nah, aturan main itu untuk Kalteng ini ke depan kami dua sudah menyiapkan perangkat-perangkat dan sistem-sistem SOP dalam bagaimana ramah terhadap investasi. Ini bahasa ramah ini istilahnya dalam benar nih artinya ramah melingkupi itu, semua tuh. melingkupi semua. Karena bagaimana orang mau berinvestasi di Kalteng kalau kita tidak ramah. Ya contoh, ya kantor kita harus kita siapkan infrastruktur kantor dan orang yang menerima para calon investor itu mereka nyaman gitu loh. Apalagi saat ini kan menggunakan sistem SOS ya. Iya. Nah itu sebenarnya OSS. Nah, sorry. Okay. Ya. Nah ini adalah satu kondisi yang bagus. Kenapa? Ini digital. Artinya kalau bisa orang tuh tidak usah repot-repot gitu ya, harus datang ke Palangkaraya, harus datang ke Pangkalambun kalau berinvestasi. Nah kita harus namanya pemerintah daerah ini juga adalah menjual sesuatu atau mempromosikan sesuatu. Jadi ada skala prioritas atau informasi-informasi yang bisa diterima, yang bisa dikunjungi melalui akun-akun pemerintah provinsi, apa yang dia hendak begawi gitu loh. Nah, ini tuh ahli, umpamanya rotannya, ahli kayu, ahli tambang, ahli silika, dan sebagainya. Nah, dia sudah bisa lihat, begitu dia klik silika Kalimantan Tengah, itu sudah terinformasi bahwa di Kalimantan Tengah ini ada potensi-potensi yang bisa dia lihat, dia cari gitu, dan dia tertarik atau tidak gitu. Nah, jadi artinya informasi itu harus sahih, tersedia. Jadi jangan sampai orang hendak mencari silika ngalih banar gitu, bingung. Makanya ini yang aku katakan salah satu itu ramah terhadap investasi itu. Kita sudah ada informasi, bahkan kita nawarkan ya jika orang yang memang mau silika di Kalteng ini, umpamanya ini wilayah Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur. Nah, kita diprediksi potensi kita sekian gitu. Nah, kami selaku pemerintah provinsi dan kabupaten bersiap sedia gitu untuk melakukan membantu percepatan dalam rangka mereka mengurus segala birokrasi perizinan yang menurut saya itu harus sangat ramah gitu. Kapan perlu orang kita yang mendatangi gitu loh. Nah, jadi jangan sampai mereka harus sibuk-sibuk. Istilah orang tuh kita nambah jualan ini kita yang menyiapkan barangnya. Yang gitu. Nah, iya kita datangi. Jadi jangan sampai mereka datangi di sini aja kalau ada informasi. Nah, lalu begitu dapat informasi, mereka lalu melihat ke lapangan, tahu-tahu semuanya bermasalah gitu, tumpang tindih dan sebagainya. Nah, makanya peran dari pemerintah daerah yang ramah terhadap investasi itu, ya artinya begitu mereka itu clear. Nah, tinggal apa komitmennya terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, itu salah satu. Artinya kita akan menghindari pungutan-pungutan itu, makanya sistem aplikasinya itu adalah tidak perlu lagi kayak yang saat ini sudah dibuat sedemikian rupa. Artinya tangan lawan tangan ini kan bisa ketemu. Langsung muka sama muka tidak perlu bertemu. Cukup melalui ini. Bisa saja nanti ketemu setelah ada hal-hal yang memang harus dibicarakan secara intens dan negosiasi lah bahasanya. Kalau negosiasi melalui apa namanya, melalui digital kan ada pas juga gitu lah. Nah, ramah investasi itu artinya kita mempermudah semua cara, ya lalu juga memberikan insentif kepada para investor yang ingin bekerja di Kalteng ini
artinya kemudahan, insentifnya itu kemudahan. Ya, kemudian kapan perlu kalau umpamanya ada retribusi atau pajak yang harus dia lalu bayar pada awalnya, kalau dia keberatan ya kita bisa saja menundanya atau mencicilnya gitu. Karena bagaimanapun pendapatan asli daerah itu juga harus didapatkan untuk belanja pembangunan di Kalimantan Tengah. Nah, ini bagian yang menurut saya itu, nah akhirnya seluruh sumber daya alam yang kita punya itu akan lebih terorganisir, lalu terbuka ya untuk semua orang. Nah, lalu itu akan menjadi kemakmuran menurut saya, bukan segelintir orang. Nah, kita juga tidak mau juga ada satu perusahaan yang monopoli gitu di tempat kita. Karena kita akan membagi ini sedemikian rupa agar semua para pengusaha itu, apakah internasional, apakah nasional, apakah lokal, itu semua punya kesempatan, termasuk juga umpamanya usaha kecil, menengah, dan koperasi yang ada di daerah kita. Kapan perlu badan usaha milik desa pun kita libatkan gitu. Badan usaha milik daerah kita libatkan. Kenapa? Karena menurut saya partner usaha dalam mengelola sumber daya alam kita itu memang harus betul-betul terkoordinir dan terkoordinasi. Artinya kita bisa untuk melakukan target-target yang ingin kita capai. Salah satu target tadi adalah pendapatan asli daerah. Ya, kemudian pendapatan asli daerah itu kan bukan hanya uang itu, tapi juga lapangan kerja, lapangan berusaha bagi semuanya nih. Sehingga kami berdua menyimpulkan sumber daya alam ini betul-betul ingin kita kelola untuk kemakmuran bangsa, negara, dan juga masyarakat Kalimantan Tengah. Perlu nambahkan dikit? Ya, silakan. Menambahkan dikit. Jadi dalam program kami itu, di samping tadi ramah investasi itu kan berarti ramah terhadap investor. Kami juga menyusun program formula yang bagus agar investasi tersebut juga ramah lingkungan. Jadi ramah investasi itu ramah terhadap investor, juga ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan itu mereka silahkan mau gali kekayaan alam Kalimantan Tengah kita, silahkan asal berkontribusi terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Tapi satu, jangan sampai lupakan bahwa Kalimantan Tengah ini harus tetap indah, terjaga, gitu kan? Tetap indah, terjaga. Jadi sebelum itu terlaksana, memang kita permudah semua, tapi dengan syarat bahwa ada poin-poin klausul penting, bahwasanya dia harus juga menjaga alam lingkungan Kalimantan Tengah dan tetap menjadikan Kalimantan Tengah ini paru-paru dunia seperti sekarang ini, gitu kan? Jangan sembarangan setelah gali mereka pulang itu berarti bukan investor bagus, itu kan? Nah, kita juga menjaga itu semua. Jangan mahambur. Kita tetap karena apa? Karena alam ini kami berdua menganggap alam ini bukan milik kita. Ini adalah milik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita hancur sedemikian rupa, bagaimana nasib anak cucu kita? Jadi alam ini, alam Kalimantan Tengah dengan SDA melimpah ini titipan dari anak cucu kita kepada kita. Kita harus mengelolanya dengan ramah. Kita harus mengelolanya dengan benar-benar sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Agar setelah kita meninggal, kita pergi, anak dan cucu kita tetap bisa menikmati ini semua untuk kesejahteraan mereka yang berkelanjutan. Gitu. Nah, sambil menyambung yang tadi kan ramah terhadap investor. Nah, cuma kadang-kadang kan kayak gini ya Pak, ada stigma-stigma gitu Pak di masyarakat dari pihak-pihak tertentu lah. Investor ini dianggap tuh sebagai biang kerok perusahaan aja. Kalau bujur kerusakan itu apa tangkap aja ya orang tuh. Cuma ini sudah bujur-bujur menjaga lingkungan apa segala macam, tapi tetap dianggap itu merusak. Stigma buruk itu pengalaman kami. Pengalaman kami itu tadi tinggal political will dari stakeholder. Bagaimana menyikapi itu dan dari mana dia memandang itu, karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Ada satu sejarah bagi saya sendiri ya untuk memeriksa dan menekan itu tentang waktu itu IPAL, instalasi air bersih ya. Bahwa itu tercemar ini sampai saya datang ke satu perusahaan, saya lihat kolamnya memang bersih. Ya kan, instalasi pengelolaan air limbahnya itu memang bagus. Ya untuk apa? Ya sampai saya minum loh, air di ujung itu saya minum. Saya tidak nyebutkan perusahaannya, tapi silahkan nanti mungkin ada. Setelah saya lakukan itu semua malah saya dimarahin. Oh itu
Karena kita dengan perusahaan silakan. Tatkala mereka tidak mengindahkan aturan, silakan kita tegas. Tapi bukan mencari-cari kesalahan, begitu ya. Kita tidak akan mencari kesalahan. Kalau memang mencari kesalahan, nggak ada yang bisa berusaha di sini. Saya pernah ke sawit-sawit, justru minta maaf. Sawit-sawit itu saya pernah melihat ipalnya, nggak disalahkan. Tapi ini karena ini tidak misalnya tidak doyong ke sini, tidak mengarah ke ini lalu dicari kesalahan. Kita tidak. Willy dan Habib akan memandang semua lewat sudut objektif, bukan subjektif. Nah, gitulah. Ini Pak, Itu adalah. Nah, ini kan biasanya investor itu dari luar aja kan. Tapi kayak Pak, upaya pian Pak sebagai putra daerah Joni, agar putra daerahnya semakin banyak yang jadi investor. Kalau di mana kita seorang ini upaya-upaya apa? Ya, kita kan yang penting ramah terhadap investasi itu salah satu kita menyiapkan semua perangkat-perangkat lunaknya, aturan-aturan main, SOP dan segala macam itu harus kita atur. Ya, artinya kita selalu jika ada investasi yang masuk ke tempat kita selalu menawarkan dia bahwa kita ada perusahaan daerah, kita ada koperasi, kita ada badan usaha milik desa. Nah, di sini menurut saya akan muncullah para pengusaha-pengusaha daerah atau lokal itu, karena bagaimanapun kita paham bahwa pengusaha-pengusaha lokal ini masih sangat terbatas karena mereka tidak diberikan kesempatan. Nah, maka oleh karena itu dengan mereka digandeng oleh pengusaha-pengusaha nasional multinasional ini akan membantu agar ada keseimbangan dan tidak ada rasanya bahwa investasi ini murni, artinya orang mengaruk tempat kita dari luar, tetapi sebenarnya kita ada di dalam juga, gitu. Nah, disinilah yang harus kita dorong, ya agar semua persyaratan itu melibatkan, ya pengusaha-pengusaha lokal. Dalam hal ini badan usaha milik daerah, ya apakah provinsi, kabupaten, kota, atau juga badan usaha milik desa, atau juga koperasi-koperasi yang ada, supaya harusnya semua terlibat. Kira-kira seperti itu, untuk menumbuhkan para pengusaha-pengusaha lokal itu juga akan ikut di sana. Nah, tetapi jika mereka orang-orang lokal ini mampu, silahkan langsung kita prioritaskan. Terutama yang diprioritaskan oleh negara itu, setahu saya adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan tentu juga koperasi dan usaha-usaha yang ada di daerah itu. Kira-kira itu. Dan satu hal lagi, kita akan berusaha menjembatani masyarakat Kalimantan Tengah ini untuk bisa berurusan dengan pemerintah pusat. Misal sekarang ini ada peraturan yang saya pikir itu memberatkan masyarakat Kalimantan Tengah tentang perizinan kebun di atas 5 hektar harus sudah punya izin usaha. Sementara mereka petani loh. Petani yang tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu apa itu administrasi. Nah, itu akan kita minta ke pemerintah pusat agar Kalimantan Tengah ini diberikan wewenang untuk bisa membina mereka. Tatkala mereka memang administrasi belum selesai, jangan ditindak, tapi ditegur dan kita bantu. Bukan kita tuntut mereka untuk menyelesaikan administrasi, tidak, tapi kita bantu mereka untuk bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut. Dan satu hal lagi yang pikiran saya dari dulu ya, dari dulu pikiran saya dan sudah saya diskusikan juga, nanti kita akan cari formulanya. Kita akan cari strategi atau bagaimana payung hukum peraturan perundang-undangannya. Kita harapkan bahwasanya Kalimantan Tengah jangan sampai pemerintah malah menjadi calo untuk menjual tanah kepada pihak asing. Sementara itu yang kita terjadi itu kan. Investor silakan, dia punya HGU, hak guna usaha. Jangan sampai investor apalagi orang asing punya hak milik di Kalimantan Tengah. Itu akan kita jaga bagaimana caranya. Andai kata dia ingin berinvestasi, silakan. Mereka kontrak, mereka sewa, mereka bagi hasil dengan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan membeli. Karena kita takutnya tatkala ada pengurus misalnya ya, misal bukan kita lihat ya, misal areal ini dibeli oleh PMA, penanam modal asing dari Malaysia misalnya kan. Setelah itu ada misalnya kita mau lewat nggak boleh, karena itu sudah dibeli dari hak milik. Kita tidak mau ada sesuatu negara dalam negara, kan gitu. Tapi tatkala itu mereka kerjasama dengan masyarakat, masyarakat masih bebas lalu lalang karena tanah mereka, ya kan. Hasilnya juga dibagi, entah berapa persen, persentasi. Jangan sampai mereka cuma datang beli uang, setor uang karena lahan sudah dibeli, putus hubungan dengan masyarakat. Kan sudah saya beli, dia bilang. Lalu masyarakat jadi buruhnya dia. Kita tidak. Kita ingin masyarakat jadi mitra dari investor dan belajar dengan
mitra tersebut, dan akhirnya anak-anaknya, karena masih punya lahan dia, anak-anaknya, anak cucu kita ke depan ya bisa menjadi pengusaha-pengusaha juga, menjadi teman atau mitra dari investor atau orang yang berinvestasi tempat kita tersebut, gitu loh. Ini akan dicari payung hukumnya, akan dicari caranya, karena ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Oke, siap. Ini terakhir nih malah. Nah, ini kan tagline Bu Bonpia ini kan harmonis. Iya. Bahasa apa ya, bisa dijelaskan pada publik nih, pakai bahasa sederhana mungkin. Ini nih kenapa tagline ini dipilih, Kalteng Harmonis. Ya, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh paling nyaman. Ya. Jadi saya memahami bahwa rakyat Kalteng saat ini kan sedang mencari-nyari ya pemimpin yang idealnya saat ini memimpin Kalteng ini yang gimana gitu. Nah, ini yang kita melihat ya, kita melihat, mendengar, bahkan merasakan. Maka oleh karena itu pada menit-menit terakhir setelah ada 3 pasangan calon sudah mendaftarkan diri, ya kami berdua ini istilahnya calon-calon yang terakhir, yang betul-betul ya kita berterima kasih ada partai politik yang memberikan kesempatan untuk kami ya untuk bisa masuk ke dalam kontestasi ini. Ya mungkin karena pandangan-pandangan orang banyak, masukan-masukan orang banyak itu, kerinduan yang diinginkan rakyat Kalteng untuk ada calon pemimpin yang ideal, yang menunjukkan merah putih, yang menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga yang bisa membuat rakyat Kalteng itu harmonis, karena dari 3 pasangan calon ini kan kelihatan bahwa mereka datang dari sudut yang satu arah gitu. Nah, muncullah kami berdua sejujurnya. Ya, kemunculan kami berdua ini juga setelah kami berbicara dengan banyak tokoh-tokoh Kalteng yang sudah cukup membawa banyak jasa-jasa untuk pembangunan, akhirnya kami dua memberanikan diri ya untuk deklarasi maju ya untuk membawa Kalteng ini lebih bagus sesuai dengan harapan. Karena di Kalteng ini kan kita udah tahu bahwa penduduk Kalteng ini sangat heterogen. Dan heterogen ini kita melihat ada memang suku aslinya Dayak. Kemudian di sini juga presentasinya dari Jawa, presentasinya dari Sumatera, presentasinya dari Sulawesi dan seterusnya. Kemudian juga kita memahami bahwa leluhur kita punya kepercayaan atau agama yang juga di sini juga bisa kita katakan sangat lengkap di Kalteng ini, ya. Dan artinya semua agama itu ada. Kemudian bahasa juga ada. Kemudian juga orang melihat banyak sekali figur-figur di Kalimantan Tengah ini yang mereka harapkan ya mampu untuk membangun Kalteng sesuai dengan harapan masyarakat yang selama ini kok belum pernah muncul figur-figur yang mereka harapkan. Nah, saya sangat bangga dengan kata harmonis ini setelah betul-betul saya dengan Habib artinya klik di dalam perjodohan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian dari latar belakang yang bisa kita katakan itu yang ada perbedaannya, tetapi bukan berbeda ini menjadi kita tidak bersatu, tapi justru perbedaan ini yang menyatukan kami sehingga rakyat melihat, nah cocok kalau orang berdua ini sudah nang sebutinya dari sini, yang sebutinya dari sini, nang yang satunya ini agamanya dari sini, yang sini agamanya dari satu, sukunya begini, bahasanya begini. Kemudian kita tidak hanya itu yang menjadi yang penilaian rakyat itu yang satu harmonis itu. Mereka juga akan melihat dari track record dari calon, rekam jejak dari calon ini gimana. Memang mereka ini siapa, ya, bagaimana mereka selama ini, karena yang dicari ini kan adalah pemimpin atau kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu yang di Kalimantan Tengah itu yang paling atasnya itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Inilah kami muncul dengan latar belakang kami yang sangat diharapkan orang itu adalah merah putih Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dilihat dari pengalaman-pengalaman untuk memimpin Kalimantan Tengah ini gimana gitu. Dan saya bersyukur sekali setelah saya membaca dan mengetahui Abah Habib ini, satu, beliau betul-betul orang politik. Karena beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, artinya bukan orang yang muncul
begitu-begitu aja ya. Kemudian beliau punya pengalaman pernah menjadi anggota DPR provinsi, itu adalah mitra dari gubernur dan wakil gubernur untuk bekerja langsung siap pakai gitu loh, siap pakai. Kenapa tidak bertanya-tanya, bertakun-takun lagi bahasanya? Kenapa? Karena sudah pernah di dalamnya. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi wakil wakil rakyat ya DPD RI di Senayan. Bersamaan dengan saya masuknya di sana 2014-2019 ya. Nah, yang luar biasanya kami dua sama-sama belum setahun di situ, lalu sama-sama berkiprah ingin memimpin Kalteng. Nah, ini ya kan kisahnya harmonis ini. Nah, lalu ya artinya karena pertarungan itu antara terpilih dan tidak terpilih, saya tidak terpilih dan beliau terpilih. Nah, beliau artinya sudah punya pengalaman jadi wakil gubernur. Dan luar biasanya juga aku lihat di data beliau itu pernah menjadi pelaksana tugas gubernur selama 3 bulan. Itu lumayan, sudah 3 bulan itu artinya beliau itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, ya saya sedikit juga punya latar belakang yang kurang lebih sama dengan beliau. Ya saya yakin kami berdua ini orang yang memang siap. Apalagi program-program kami dua, visi misi kami berdua itu betul-betul harmonis tadi. Ya, harmonis itu kita mulai dari Harati ya, kemudian amanah, kemudian religius, maju, optimis, nasionalis, indah, kemudian sejahtera. Itu singkatan dari ya, ini singkatannya dan ini sudah menggambarkan apa yang ditunggu-tunggu rakyat Kalteng saat ini. Ya, pembangunan yang merata, kemudian pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, kemudian pemimpin yang berpengalaman, dan seterusnya seperti yang mereka harapkan. Kami mampu. Oke, dan karena itu harmonis ini adalah satu hal yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Maka oleh karena itu kami dua bertambah bersyukur lagi pencabutan nomor langsung dapat nomor 1. Karena yang dicari ini bukan nomor yang lain loh. Nomor 1 untuk Kalimantan Tengah. Ya, harapan saya ini merupakan satu doa juga, tanda-tanda bahwa kami dua yang mendapat kepercayaan amanah untuk memimpin Kalteng, yaitu nomor 1 tadi. Kira-kira gitu. Dan satu hal yang paling sederhana lagi adalah tadi dijelaskan secara rinci habis segala macam. Yang paling sederhana lagi, kenapa mengambil kata harmonis? Kita ingat bagaimana di tahun 95-96 Pangkalan Bun pernah hampir kerusuhan waktu itu kan di bawah ya, waktu zaman antara suku ini dengan suku A, suku B. Setelah itu tahun 2001 juga bahwasanya kita ada di Kalimantan Tengah ini ada sejarah kita, sejarah kelam kita, ya kan, perseteruan antara beberapa suku atau suku A, suku B, dan juga kita melihat juga bahwa di dalam waktu-waktu sekarang ini, selama era waktu Kalimantan Tengah ini ada banyak kejadian-kejadian, banyak permusuhan-permusuhan, banyak sengketa-sengketa yang tidak terselesaikan. Ya. Nah, jadi karena kadang ketuntungan ternyata. Ya. Lalu tatkala kami berdua mikirkan apa? Ternyata satu hal yang bisa menjadikan satu rumah tangga, bisa menjadikan lingkungan, bisa menjadikan daerah, baik itu kabupaten atau provinsi itu maju, satu kata awalnya harus harmonis dulu. Oh iya. Ya, kalau harmonis itu kompak lah. Kan kompak. Jadi harmonis, kita kan keadaan yang harmonis, tenang, tentram, bahagia, kebersamaan. Tidak ada saling mengalahkan, tidak ada saling menghina, segala macam, itu harmonis. Kadada itu kan yang hendak saret, terus kada hendak menekan orang, terus kada libat tuh yang ini nih, hendak supaya ini terlalu diperhatikan, kada. Kita harmonis, namanya harmonis. Itulah kami berharap pasangan kami ini bisa menjadikan Kalimantan Tengah ini bujur-bujur harmonis, bujur-bujur kompak, bujur-bujur saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling menutupi, saling menutupi kekurangan masing-masing dan menghargai juga kelebihan masing-masing. Intinya harmonis tadi. Ya. Tanpa keharmonisan, kita kada kau berpikir rumah tangga, kita harus berkelahi, harus membini, kada kau berpikir bisa begawi. Ya kalau kayak gitu pokoknya harmonis. Jadi keharmonisan ini, jadi harmonis ini dari sesuatu yang terkecil sampai yang besar. Kita berharap, ya kan, dari rumah tangga semuanya. Ya tatkala kami berdua ini harmonis, melambangkan keharmonisan, masyarakat juga harmonis, jamin 5 tahun ke depan
pembangunan Kalteng akan terlihat cepat dan juga akan menjadikan masyarakat harmonis. Tidak ada lagi masyarakat kampung, hutan adat, masyarakat hukum adat yang perang dengan perusahaan, karena mereka akan kami jadikan harmonis dengan mencarikan segala sesuatu itu win-win solution untuk mereka semua agar tetap harmonis. Jadi harmonis ini singkatnya adalah kebersamaan yang menjadikan kita berpikir positif untuk menimbulkan energi yang positif dan menghasilkan segala sesuatu yang positif. Itulah harmonis. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke Borneo News. Nah, banyak kisah-kisah yang sudah jangan khawatir tengah malam pulangnya tak. Bahwa biar ini nih sama laman karena habis-habisan berkisah. Oke kawan-kawan, nah kita sudah dengar tadi kayak apa visi misi apa yang bakal dilakukan oleh Bapak Willy Yosef dan Bapak Habib Said Ismail. Nah, amunnya kena jadi pemimpin Kalimantan Tengah 2030. Oke kawan-kawan, daripada panjang lebar lagi lah, mending ulang-ulang lagi. Pandangan sini tadi itu suara ulun. Nah, silakan lo Pak, kata-kata terakhir sebelum penutup kita nih. Terakhir Singkat. Ya Willy Habib, nomor 1 calon gubernur dan wakil gubernur. Tagline-nya harmonis, kemudian kami melambangkan suatu apa yang menjadi harapan masyarakat di sini, membawa perubahan. Kami dua siap membawa perubahan yang lebih baik, lebih maju, lebih merata, lebih adil untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Kemudian juga tentu juga Willy Habib ya akan bersama-sama dengan seluruh masyarakat, ya bukan hanya kami berdua tetapi kita semua, ya bagaimana untuk kami bisa mendapat amanah atau diberikan amanah untuk kami dua pada 27 November yang akan datang untuk memimpin Kalimantan Tengah. Apalagi kita ini kan ada di Pangkalambun nih. Lah harapan kita masyarakat Pangkalambun atau Kota Waringin Barat, kemudian Sukamara dan Lemandau, tentunya juga se-Kalteng untuk bersama-sama kita memenangkan Willy Habib, karena kami yakin kami berdua mampu membawa perubahan yang lebih maju, lebih bagus, lebih cepat, lebih adil dan merata untuk kesejahteraan. Kira-kira gitu. Yaudahlah, terima kasih. Dan satu hal lagi, pemirsa dimanapun pian berada lah, ingat niat kita, tujuan kita, maksud kita, dan mimpi kita cuma satu. Ingatlah satu aja lah, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan merata untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Cuma satu itu aja. Jadi karena mimpi kita, niat kita satu juga, maka ayo coblos nomor 1 supaya menyatukan itu semua. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Harmonis, harmonis. Oke. Nah, Ulun Yudameng, Bapak Willy Yosef, Habib Ismail. Jangan ingat lah, like, share, subscribe-nya lah di Pandangan Warung lah. Hari ini Ulun spesial lah pakai baju taluk belanga. Padahal panas benar. Kobar. Nah, yuk kawan-kawan, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua.